Nah kalau Ford Ranger itu aerodinamisnya lebih enak, Oke. suspensi lebih enak. Dia juga kalau mau dipasang turbo charging juga bisa dia itu. Bisa lebih gila lagi dari Triton. Kalau Ford Ranger menurut saya itu recommended-nya apa? Bantingan juga enak, dia agak tinggi, di dalamnya agak lumayan nggak terlalu sempit. Nah untuk spare part sendiri nggak banyak, jangan takut kalau spare part banyak gitu. Jangan lupa tonton terus Subek di Denkus channel. Oke, balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Di ngobrol otomotif kali ini, gua mau ngomongin mobil Ford Ranger tahun 2005 dengan cc-nya 2500, yang mana mobil ini selalu melintas di mungkin daerah Kalimantan, daerah-daerah yang mungkin pertambangan kayak gitu kan. Nah, gue penasaran, gue belum pernah ngebahas mobil kayak gitu tuh. Nah, jadi tapi teman-teman jangan heran dulu, lo bang ngebahas mobil Ford Ranger tapi backgroundnya mobil LCGC nih. Ini ada mobil Om Adi nih, Sigra, terus sama mobil apa, Sigra juga? Baru ya Sigra juga. Sigra juga. Nah, ini kita sambut dulu host gua, narasumber gue, namanya Bah Roni. Abah Roni, ya kan, luar biasa, Abah Roni. Masih boleh disebut Abah. Masih muda disebut Abah ya? Iya, padahal singkatan itu Abah itu. Apa tuh, Bah? Anak babakan hebat. Anak babakan hebat. Anak babakan hebat ya? Iya. Anak babakan berarti di daerah mana tuh, Bah? Saya tinggal di sini, Babakan Gunung Gede. Gunung Malabar. Gede? Di mana? Malabar. Malabar. Iya. Malabar sini dong. Iya, belakang McDonald Dayas itu kan ada Oh kampung iya, Babakan. orang Bogor dong. Orang Bogor. Orang Bogor, tapi lama di Jakarta nggak? Enggak, asli Bogor, lahir di Bogor, besar di Bogor. Oke. Beranak pinak di Bogor juga. Gitu. Oke, Abah Roni, sebelumnya makasih nih udah mau diajakin ngobrol. Oke. Nah, oke. jadi apa namanya, Abah Roni kan pengalaman pernah pakai mobil double kabin ya? Mobil kabin. Mobil kabin ya? Macam-macam double kabin. Oke. Pernah saya nyobain. Nah, itu kan pasti banyak tuh yang bisa di-sharing. Nah, cuman gue begini, Bah, ngobrol mobil Ford apa? Ford Ranger. Ford Ranger. Nah, itu gimana, Bah? Ford Ranger. Kesana nengoknya boleh, Bah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau mengenai Ford Ranger, sebenarnya itu recommended kalau buat kita operasional di lapangan ya. Misalkan untuk dari camp ke lokasi sumur, atau kebetulan saya waktu itu kerja di pengeboran minyak, oil and gas. Saya di servisisnya. Boleh agak besaran dikit, Bah? Jadi operasional saya itu otomatis pakai mobil yang 4-wheel drive ya, 4x4. 4x4. Di antaranya saya sering pakai dari kantor itu dikasih Ford Ranger double kabin untuk mengangkut kru, kadang-kadang yang ambil makanan, terus untuk bawa spare part, atau kita buat belanja dari hutan keluar ke kota. Itu biasanya kita pakai mobil double kabin atau Ford Ranger yang 4x4, bukan yang banci. Karena apa? Medannya kan di lapangan itu sendiri, jalannya tanah, udah gitu, wah kadang-kadang kalau hujan lumpur. Perjalanan yang ditempuh itu kan agak lumayan juga, kadang-kadang kalau dari camp ke lokasi sumur itu kan lumayan jauh. Kalau Ford Ranger ini misalkan di Papua, saya sering di Papua, di Irian Jaya, di Sorong. Itu lokasinya itu kan lumayan, sekitar 1,5 jam lah untuk perjalanan dari lokasi camp ke sumur. Itu kan jalannya memang luas lah, agak luas sekali lah. Bisa kan bisa 4 mobil truk trailer tronton 4 papasan tuh masih bisa. Kita kalau lagi ngejar waktu lari 110 120 itu masih nyaman kalau Ford Ranger. Gila Di ya. jalan lumpur, di jalan tanah itu. Tanah ya. Tanah. Kita ngelihat ke belakang itu debunya itu kayak. Tapi enaknya dia kalaupun ada lubang gitu ya, Ford Ranger itu begitu ada lubang kecepatan tinggi dia nggak lari begini, masih
stabil dia, enak tuh kalau Ford Ranger. Iya, Ford Ranger. CC-nya ngomong-ngomong berapa ya? Itu 2.500 cc. 2.500. Tapi kalau saya pernah juga nyobain mobil merek lain tuh. Pernah juga pakai Mitsubishi Strada ya. Oh, Strada ya, tahu. Iya. Strada juga oke kan? Mitsubishi Strada oke. Agak limbung. Dia bukan limbung. Pernah ada juga kejadian eksiden juga, teman saya sampai padahal tikungan nggak terlalu seberapa, sampai terbalik gitu loh, sampai kepalanya di atas, bannya di atas. Oh, Untung gitu. alhamdulillah semua kru teman-teman saya nggak ada yang batal ya, karena kebetulan lokasinya kan tanah kan, cuman dia tergelinting aja sampai terperosok, tapi alhamdulillah nggak ada yang luka gitu, cuman hanya benjol-benjol bentur aja. Nah itu biasanya kalau yang saya tahu kemungkinan dia itu begitu ada lubang atau ada ini dia tuh kayak lari itu. Oh. Kalau Strada. Strada. Mungkin nggak tahu kondisi apa sih kestabilan di mobilnya itu kemungkinan lebih nyaman itu, lebih nyaman si Ford Ranger ini. Ford Ranger ya. Dia- Kalau Strada, gue pernah nyobain, Bah. Nah, Waktu di Ternate, itu dapat mobil dinas Strada memang. Tapi nggak itu makainya di jalanan sih. Oh, nggak di jalan yang trek yang terjal sih. Bukan sih di jalanan ya. Jadi belum bisa ngerasain ketika dapat jalanan yang terjal sih. kalau di Jambi juga saya pernah pakai Mitsubishi Triton. Bahkan baru Grace buka plastik ya. Iya. Kita dari kantor suruh nyari, kebetulan saya dapet. Nah itu juga sama, kebetulan kalau di sana kan ada juga jalanan yang orang-orang WKS yang untuk kayu-kayu logging gitu ya. Iya. Itu kan jalanan juga sama luas kanan kiri. Ah. Nah kalau Triton sebenarnya dia enak di turbonya aja. Kalau untuk akselerasi wah jago emang. Triton. Triton itu cepet lah untuk apalagi kalau misalkan kita di jalan raya nih, anggaplah kita nyobain double cabin di jalan raya, kita mau ngejar pesawat lah, dengan perjalanan yang harus kita tempuh itu kurang lebih 3,5 jam atau hampir 4 jam. Oke. Kalau pakai mobil-mobil biasa ya. Kalau pakai Triton kalau kita punya nyali 2 jam bisa tembus. Gitu ya. Karena dia lebih lincah juga, Lincah, ya. turbonya mantep dia. Dia berapa cc Triton? Sama, hampir sama. 2.500. Dia penerusnya Strada. Jadi Oh, gitu. Mitsubishi ngeluarin double cabin itu Mitsubishi Strada, baru Mitsubishi Triton. Oke. Untuk Iya, di iya. lumpur juga sebenarnya Triton agak lumayan main lah. Cuman lebih agak enteng dibanding Ford Ranger. Kalau Ford Ranger dia main di lumpur itu agak gimana? Agak enak dia. Oh gitu ya. Dia mungkin stabilnya itu. Jadi apa ya? Untuk kecepatan dia nggak limbung. Terus untuk kondisi suspensinya lebih empuk Ford Ranger. Ford Ranger. Kecuali kalau untuk off-road ya nggak tahu deh kalau untuk ini kan kita nyeritain operasional untuk kendaraan di lapangan lah ya, di Iya. proyek lah. Buat proyek ya. Oke. Ya recommended. Kalau The Max kayak Isuzu itu kan ada tuh yang double cabin. Betul. Nah itu Cuman gimana? Dia untuk four wheel drive-nya itu pakai tombol matic modelnya. Oh, gitu. Sering banyak kendala itu. Oh jadi elektrik gitu tinggal digantinya. Tinggal pencet tombol aja dia. Langsung pindah? Lampu nyala langsung bisa, 4 kali lipat nyala. Nah, terus? Kalau ada problem di situ, dipencet nggak nyala, udahlah Oh, juga. iya. Jadi nggak jalan 4 kali lipatnya. Oh. Kecuali kalau Dia elektrikalnya suka ada masalah di iya situ ya? suka ada masalah. Yang Isuzu tuh ya? Isuzu. Oke. Jadi kalau kita di lapangan tuh kadang-kadang mobil tuh semua numpuk tuh. Double cabin semua dari Mazda tuh. Mazda BT 1500 kalau nggak salah tuh. BX apa PT. Mazda juga ngeluarin tuh, hampir mirip kayak Ford Ranger. Ada Hilux, Toyota Hilux, Hilux. betul. Nah, kalau yang dia full ininya kayak Pajero gitu ya. Kita suka pakai Pajero juga operasional di lokasi itu. Bawa solar, bawa apa itu Pajero itu udah nggak aneh gitu. Iya. Everest itu biasanya kita kalau untuk cruising dari lokasi ke bandara ya pakainya mobil yang tertutup begitu. Oke. Nah, Bah, setelah gue dengerin, gue jadi inget zaman waktu gue di Ternate, Bah. Ya, jadi waktu di Ternate itu daerah binaan gue tuh sampai ke apa namanya Buli, Halmahera Tengah, Halteng, terus ke Weda by Nikel waktu itu. Dan itu minimal banget tuh Innova tuh paling minimal, tapi rata-rata double cabin. Kita dijemput nih udah berdiajar nih double cabin dan memang Innova double cabin.
Oh enggak. Paling minimal mobil double cabin, nggak ada mobil-mobil kayak Avanza, nggak ada. Iya, nggak ada. Minimal banget tuh Innova ya. Pasti. Tapi rata-rata double cabin. Ya. Waktu itu kita dijemput sama double cabin dan memang treknya tuh tanah dan banyak batu-batu. Karena kan masuk-masuk hutan kan. Betul. Kayak gitu kan. Dan itu memang mobil-mobil itu kalau sekarang ngomongin off-road kan sekarang kan mungkin teman-teman banyak nih yang dia hobi nih off-road nih. Itu kalau mobil itu pernah dipakai off-road juga nggak sih dulu? Kalau teman saya sendiri ada, teman dulu Support juga kan kantor. four wheel drive. Dia malah ikut IOF ya kalau nggak salah tuh. Namanya saya sebutin nggak apa ya, Mas Parla itu dia ikut di off-road. Ya dia pakainya Ford Ranger sama Tap Badak kalau nggak salah tuh tahun berapa ya, 84 gitu. Nah masalah Ambon nih, Mas Denny, saya juga pernah dulu ke daerah Pulau Seram, Bula. Pulau Seram di Bula. Iya. Nah kesana kan medannya kebetulan nyebrang sungai itu. Iya. Jadi kalau kita dari camp mau ke set tuh harus ngelewatin nyebrang sungai dulu lah. Sama mau pakai kita double cabin. Ya emang ekstrim banget sih di sana. Udah gitu juga ekstrim lah. Kita dari Patimura aja, aduh, kalau mau landing itu runway ini batu-batu semua, kanan kirinya udah pakai pagar, udah ngeri lah. Iya. Pesawat kecil tuh ya, deraya air tuh yang kita masuknya miring dulu. Iya. Kalau yang lucu lagi kalau kita mau keluar dari camp mau ke pulang, itu mobil itu, si pesawat itu masih di hanggar itu ditariknya pakai apa? Ford Ranger dulu. Ditarik pakai Ford Ranger, udah bener strike, udah lurus nih di runway-nya itu, baru oke, penumpang naik katanya. Nah, itu yang di Ambon tuh. Iya, yang ngerti. Nah, sempat kejadian juga di sana. Kemungkinan orang kebetulan waktu itu saya di perusahaan Citic ya. Orang Chinese-nya itu atau sama komponennya itu mungkin nekat lah. Padahal itu ada arus agak lumayan. Dia terjang, ternyata mobilnya nggak sanggup lawan arus itu, akhirnya terbawa arus. Dengar sih katanya sampai orangnya meninggal lah gitu. Karena ya itu terlalu enteng kalau kata saya, yang kayak betul. Kadang-kadang kalau misalkan agak besar kita nggak berani nekat, Om. Saya paling pakai itu bulldozer itu. Jadi kita naik di bucketnya dulu, udah naik di bucket, udah diseberangin sama bulldozer, seberang baru pulang lagi. Nah itu cerita Ambon saya, aduh jadi keinget kesana juga. Jadi. Iya. Nah gini, Bah Roni, kita kembali lagi ke laptop nih, pembahasan tentang Ford Ranger. Nah ini kan double cabin kan masing-masing brand kayak Toyota, terus kayak Isuzu, dan lain-lain itu kan memiliki mobilnya masing-masing. Tapi kenapa Bah Roni lebih ke pilihannya ke Ford Ranger selama pengalaman? Soalnya kalau Ford Ranger udah gitu dia walaupun sekarang kan udah hengkang kalau nggak salah ya, ininya apa di Indonesia ini, tapi kalau nggak salah di Thailand ada pabriknya. Dia satu spare part mungkin masih banyak, paling sekarang banyak kayak toko-toko online ya, di sosial media itu banyak lah toko-toko online, ada Lazada, ada Tokopedia, ada Blibli, ada semacam macam. Untuk spare part gampang semua. Nah kalau Ford Ranger itu aerodinamisnya lebih apa ya, lebih enak. Suspensi lebih enak. Terus dia juga kalau mau dipasang turbo charging juga bisa, dia itu bisa lebih gila lagi dari Triton. Kalau Ford Ranger lebih enak. Apa ya, dia agak luas juga sih tengahnya ya. Gitu ya. Belakangnya itu kabinnya juga lebih enak lebih enak ya. Dia agak tinggi, jadi saya pernah tuh waktu itu kunjungan, pakai ada orang. Daerah mana waktu itu? Waktu itu di Jambi. Di daerah Jambi, di daerah ini Simpang Niam namanya. Kalau dari Muara Tebo masih langsung terus lagi sebelum daerah. Warga Jambi kalau ada yang tahu silahkan komen. Nah, Simpang Niam namanya ya. Simpang Niam. Terus. Jadi waktu itu kami kunjungan, ada mobil Toyota Hilux yang dipakai sama orang safety. Saya tuh pakai Mitsubishi Triton. Terus ada lagi yang pakai Ford Ranger. Nah karena medannya gitu agak curam begini nih, terus nanjak begini, agak dalam bekas lintasan air nih. Lintasan air. Nah yang pertama kita masuk
Hilux dulu. Oke. Begitu Hilux masuk, dia si hidung ininya nih masih bisa Mentok. lewat. Oh, Enggak, masih masih bisa lewat tuh. Ya, Tang gitu. ya. Pas begitu Triton masuk, ini kena bumper. Nyangkut. Akhirnya kita kan nggak ada windshield di sana ya. Oke, tapi akhirnya kita bisa. Nah, kalau yang kalau untuk tinggi-tinggian emang dia Hilux tinggi. Si ininya ke aspalnya itu. Ya, ya. Ground clearance-nya tinggi deh. Tinggi. Oke. Satu lagi yang mobil Ford Ranger hampir sama dengan Hilux, nggak kena juga. Terus rada itu kalah di ininya aja, pendek dia depannya itu. Kalau yang ketemu jalan-jalan gitu ya. Jadi Ford Ranger tuh tinggi. Agak dia, tinggi, ya. Jadi sama kalau dengan misalnya Hilux. nemuin track yang seperti itu tuh dia aman tuh ya. Aman. Enak ya. Walaupun pakai bannya yang ukuran 33 lah ya, dia 33. nggak terlalu gede banget lah. 3 itu kan standar ya. Oke. Kebetulan saya itu pakai Maxxis dulu tuh, 33 Maxxis. Jadi yang auto track. Enggak, yang MT, matrek yang untuk di lumpur. Jadi kalau matrek itu kan nggak terlalu ekstrim banget sih gridnya itu ya. Cuman dia kalau untuk di lumpur masih main dia. Oke. Ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya, wah gua juga dulu pengalaman di tambang seperti ini, silakan dong komen. Jadi mobil double cabin apa yang rekomen, ya kan? Yang sangat support ketika dipakai untuk di dalam kondisi pekerjaan yang seperti itu ya. Betul. Tracknya mungkin teman-teman yang pernah di daerah pasti tahu deh, bisa kebayang deh kebutuhan mobil yang seperti apa sih. Terus juga kalau misalnya mungkin yang sering hobi off-road mau komen, silakan komen. Terus gini, Mbah Roni, kalau ngomongin harga pasaran, mungkin itu mobil kan Ford Ranger. Ford Ranger itu 2005 tuh ya? 2005. Itu tahu nggak pasarannya? Kalau Kurang lebihnya deh. Pasaran kurang lebih masih, tapi kalau biasanya bekas-bekas ex proyek ya. Jadi kalau kayak di proyek nih. Iya. Misalkan oil company, Ya. oil company itu kan misalkan Biasanya suka dilelang kali tuh. Petrocina atau siapa lah, dia itu kan bikin tender ke suatu perusahaan nih, perusahaan B atau Ya. perusahaan A dapat. Nah nanti berapa unit mobil tuh Ya. datang, double kabinnya iya, jeepnya iya, pokoknya segala macem Paket deh udah. paket lah. Nanti setelah habis kontrak 5 tahun, dia kan kalah tender umpamanya nih. Betul. Karena mobil itu udah 5 tahun nggak bisa layak pakai lah ya. Iya. Atau 3 tahun mungkin. Dan dengan kondisi yang aneh-aneh lagi mobil tuh. Udah ada yang ini beda, pintu beda, udah ada yang miring sebelah. Pokoknya biasanya yang paling Kondisi hancur, apa adanya paling deh. hancur itu yang dipakai orang production. Karena orang production itu dia tiap hari muterin sumur. Oh gitu. 24 jam mobil itu operasionalnya. Gila ya. Paling 24 hancur. jam. Iya 24 jam. Gila. Karena sumur kan harus dipantau. Oh gitu. Kalau misalkan produksi kurang berturun, loh orang produksi yang kena. Kenapa bisa hasilnya harus sekian? Itu mobil apa yang dipakai 24 jam? Mobil tergantung dia tendernya dapat. Kalau misalkan dia dapatnya Ford ya Ford Ranger semua. Oh gitu. Kebetulan waktu saya di Petrocina Ford Ranger. Ford Ranger. Ford Ranger. Dan itu selama bertahun-tahun kuat mobil itu. Kuat. 24 jam kagak istirahat. 24 jam. Dia karena muter semua. Gila. Pokoknya setiap satu oil company itu kan, waduh, sumurnya itu kan ratusan om. Iya, Jadi iya, dia itu muter aja. Udah gitu jaraknya sama medannya kan tahu sendiri. Gila ya. Sampai kadang-kadang ada yang pernah saya nginep juga. Jadi si mobil itu bekas di jalan itu bekas di grader nih. Kan tinggi kalau di grader kan Betul. si tanah di atas. Ini kan bawah miring gini. Oh iya. Mobil itu udah nggak bisa dibuka, pintunya udah ketutup tanah semua. Kondisi hujan. Aduh, saya bilang. Kebetulan ada orang Papua juga. Orang Papua kan kelihatannya dia emang strong ya, kuat lah tenaganya. Kalau apalagi kalau untuk dorong, masih bisa sih dibantu sama orang Papua, sama dibantu tarik gitu. Pintu aja udah nggak bisa dibuka itu, udah nempel tuh. Kebetulan orang productionnya sendiri itu minta tolong, mobilnya terpuruk lah istilahnya, ke dalam, ke samping udah nggak bisa naik lagi, maju nggak bisa, mundur nggak bisa.
Akhirnya ditarik ya, itu mobil operasionalnya orang production itu pasti yang paling hancur kalau di lapangan di oil and gas ya. Iya, iya. Jadi menurut Mbah Roni kalau dalam kondisi trek yang seperti itu dipakai kerja yang dengan kondisi kayak gitu, saat ini menurut Mbah Roni adalah Ford Ranger. Ford Ranger paling support deh ya. Iya, recommended sih. Dibanding yang lain ya, merek lain Makanya ya. Mazda kan ngeluarin juga BX itu, BX 500 atau 5.000 gitu lupa saya. Ada Mazda ngeluarin mirip sama dengan Ford Ranger, bentuknya apanya. Oh, gitu. Padahal Mazda. Oh gitu. Kelihatan dari logonya aja. Iya, iya. Oh, Mazda ini. Oke. Tapi di lapangan agak kurang support. Apa tuh? Belum Mazda itu. Mazda dia kalau ngelihat ininya agak kurang ini dari bodi ya, kalengnya itu kayak cepet penyok. Apa karena mungkin sering bawa material yang kayak palep, besi-besi yang gitu ya. Jadi baknya itu cepet banget hancur kelihatannya itu. Baknya. Oke. Karena memang kalau mobil-mobil double cabin yang dipakai proyek di daerah itu kan kita bawa-bawa Oh iya, bawa pas gitu ya Kak. Kalau platnya nggak bagus ya susah juga Iya, ya. betul. Oke. Kalau Triton itu dia baknya itu kebetulan saya yang dapat itu udah ada alasnya kayak model dari fiber. Oh, tahu. Jadi tambahan fiber gitu kan. Iya. Nah, kalau yang Mazda itu pernah dia bawa valve. Hah? Taruh di belakang, valve-nya kok lumayan berat juga tuh ya. Mungkin nggak tahu kena lumbangan gimana, jadi si baknya itu si valve-nya itu bekas baknya kayak apa ya? Coba lah gitu, gelembung. Karena mungkin tekanan itu berat kali ya. Oh iya. Harusnya kan dikasih alas ya. Oh itu yang si Mazda itu ya? Ya Mazda itu. Oh, oke. Nah itu teman-teman silakan komen coba gimana komentar lo tentang mobil Mazda yang double cabin ya. Double cabin. Apa tuh mereknya dia? Ininya? BX apa BT gitu. BT kalau salah, BT 1500. Coba kalau lihat di itu dah di YouTube dah. Apa di Google Mazda double cabin ada. Tapi ini bukan maksud untuk menjelekan Mazda, enggak sama sekali. Hanya coba meng-compare gitu ya. Apa pengalaman yang sudah dialami oleh Abah Roni di daerah. Tapi ngomong-ngomong tadi nyebutin beberapa kota, kayaknya Kalimantan, Sumatera, Papua, kayaknya udah lompat-lompat deh. Seluruh Indonesia udah dikunjungi nih. Daerah timur ya. Dulu saya kerja kebetulan di pengeboran. Mana aja tuh? Kalimantan. Saya pernah di Papua, sampai di kepala burungnya tuh di daerah Pulau Salawati, terus di Indonesia Timur pernah di Pulau Seram di Ambon. Wow, Pulau Kalimantan Seram. itu di Pekanbaru, tapi dia di offshore sih di laut, nggak di darat. Nah kalau di daratnya mulai dari Prabu Mule sampai Palembang. Palembang juga kan medannya tahu sendiri lah. Kalau dari Pangkalan Susu apa namanya si gunung tuh, nanti masuk ke kiri ke dalam ke daerah Babatoman segala ke Suban, itu kan lokasinya ekstrim sekali. Sampai ke daerah Jambi, ya istilahnya udah hampir keliling lah. Iya. Nah selama itu Ford Ranger deh, the best deh. Ford Ranger, kalau kata saya sih. Iya. Untuk di lapangan bandel ya. Agak tinggi dia, terus untuk suspensi agak enak. Agak enak ya. Nah dia. ngomong-ngomong suspensi nih, mau ngomongin spare part. Selama muter-muter di Indonesia Timur, Kalimantan, itu kendalanya di mana sih si Ford Ranger paling? Kalau ngomongin. Alhamdulillah selama saya pakai Ford Ranger belum ada kendala ya. Paling problemnya dulu. Kalau bicara problemnya apa? Di ban aja dulu kalau misalkan ban. Cepet habis. Iya, bukan cepet habis ya namanya. Maksudnya pemakaian lah ya. Di sana kan cuman kalau di Papua sana kan harga ban juga kan lumayan. Betul. Kan? Di timur tuh beda sih. Iya, harga lumayan. Beda. Tapi ya kebetulan alhamdulillah juga ada gitu. Karena kan bukan saya yang beli, kan kantor ini. Kantor juga. Yang penting mobil operasi gitu. Nah, si Ford Ranger itu kan dipakai dengan trek yang terjal, yang bebatuan, lumpur dan lain sebagainya. Itu per 3 bulan ganti ball joint kah, karet-karet, per 6 bulan ganti atau gimana sih? Atau nggak pernah ganti-ganti jangan-jangan? Kalau selama ini maintenance-nya sebenarnya nggak ada malah saya. Nggak pernah, kuat dong berarti? Nggak ada. Jadi paling kalau kita maintenance sendiri, suka saya lihat di belakang tuh, dia kan per daun ya. Oh per daun dia? Per daun dia. Depannya? Itu suka pada melincing-melincing, ini karena ada yang patah, 1, 2 gitu. Dan itu depan belakang per daun? Per daun dia. Kalau depan ini sok, pakai sok? Iya. Oh gitu, belakangnya per daun ya? Per daun dia. Oh Ranger. iya. Oh ya selama ini nggak ada ini ya,
Terus kalau mobil kayak gituan, ganti olinya gimana sih? Berapa kilometer? Kalau ganti oli kita paling kalau ke kota ya, ke kota ganti oli. Per 5.000 atau gimana? Tahu nggak? Maintenance-nya? Dia enggak, kalau tergantung pakai olinya apa gitu. Kalau olinya yang agak lumayan bisa 10.000. Oh, sama lah ya, Kalau umum untuk, lah ya. Tapi kalau untuk solar, kita kan di sana udah disediakan ya. Tapi kadang-kadang kita kalau ganti oli udah benar-benar ngedesak banget. Kebetulan kalau di Papua itu kan ada yang punya apa, misalkan si suatu perusahaan nih yang mensupport kendaraan Ford Ranger itu dia punya base campnya, punya bengkel segala macem. Jadi kadang-kadang kalau ada problem kita bisa ikut ke situ. Walaupun misalkan mobil itu bukan dari perusahaan dia. Iya. Paling kita minta tolong ke sana untuk ganti oli juga bisa, namanya tengah hutan kan. Terus minta untuk perbaikan-perbaikan yang ringan lah. Iya. Masih bisa gitu. Ya paling kita ada sedikit ngasih uang untuk terima kasih lah sama dia gitu. Sama dia ya. Oke, Bang Roni. Nah, ini obrolannya udah cukup panjang, mungkin udah 30 menitan. Iya. Thank you banget obrolannya, Bang Roni. Iya. Closing statement sekarang dari Bang Roni, apa aja mau ngomongin tentang mobil Ford Ranger atau tentang mobil double cabin, mungkin buat para penonton Denkus Channel supaya terinfo, silakan. Ada yang mau disampaikan tentang mobil itu? Kalau menurut saya sebenarnya kalau yang suka main yang mungkin yang punya kebun ya, punya kebun atau sering main ke jalan-jalan yang jelek lah. Kalau Ford Ranger menurut saya itu recommended-nya apa? Bantingan juga enak, terus dia agak tinggi, sama di dalamnya agak lumayan nggak terlalu sempit, agak enak lah, recommended lah. Nah untuk spare part sendiri nggak banyak, jangan takut kalau spare part banyak gitu. Itu aja paling sih. Oke, jadi dari sisi spare part banyak, terus juga di dalam interior kabinnya agak luas ya, luas, sama dia ground clearance-nya tinggi gitu kan, sehingga kalau yang ada lubang aman banget ya. Aman banget ya. Nah ini teman-teman, rekomendasi. Gitu dia kan nggak elektrik, dia sistemnya manual. 4H, 2H, udah tinggal ini aja. Betul. Tapi setuju sih, better mendingan yang manual sekalian dah. Mobil juga sekarang kan udah engine start stop tuh. Iya. Ada temen pakai mobil apa gitu, wah engine start stop gue konslet Den, nggak bisa nyala. Gue bilang puyeng, makanya yang manual kayak gue deh. Kunci ya udah dah. Iya, betul. Itu alasan buat orang yang belum mampu beli sebenarnya. Oke, thank you banget, makasih Bah Roni. Mungkin ke depan nanti kita bisa ngonten lagi kalau ada waktu. Pas azan maghrib nih. Iya, udah azan ini, ya. udah maghrib. Teman-teman, thank you banget ngobrol kali ini gua sama Bah Roni. Jadi lo silakan komen di kolom komentar gimana tentang mobil double cabin, rekomendasi menurut om-om semua. Kalau menurut Bah Roni adalah yang rekomen adalah Ford Ranger. Gimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gua Denkus Channel, subscribe YouTube channel gua. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke, peace.